Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi banyak resep Chinese food buat sehari-hari ya. Buat sehari-hari makanan di Hong Kong kayak apa? Saya akan berbagi resepnya di sini yang sangat mudah, sehat. Tentunya simpel sekali ya. Hanya dalam menggunakan minyak, dalam menggunakan bumbu, sangat-sangat simpel sekali dan tentunya sehat ya. Tentunya sangat sehat sekali ya. Dan saya akan memulainya dengan memasak ini yang klasik banget. Dari ikan ini sosis babi ya. Ini sayuran dan bisa diganti dengan tahu, bisa diganti dengan tahu pupuk. Ini daging ikan. Dan bisa dipakai dengan cabai yang agak pedas kayak gitu, bisa juga dengan tahu kering dan pare, lingau, banyak banget. Tapi saya hanya menggunakan ini 3 macam, ini namanya sih kalau di kita itu paprika. Saya menggunakan paprika, tahu, dan ini sosis Cina ya. Terlebih dahulu kita kan biasa ya di sini tuh harus, ini udah saya siapin. Dan sebelum dikasih daging ikannya itu, terus daging ikannya itu saya kasih lagi lada pepper ya, kayak gitu ya. Dan ininya tuh dikasih sedikit tepung maizena biar melekat, nggak copot kayak gitu. Jadi dikasih sedikit tepung maizena seperti ini biar menempel, nanti pas digorengnya itu nggak melepas kayak gitu, nggak lepas ya dari sini. Seperti ini aja, dikasih kayak lem gitu ya, dikasih sedikit lem kayak gitu. Dan kita kasih sedikit. Nah, seperti ini kita kasih dan susun rapi kayak gitu ya. Ini klasik banget ya. Ini yang makanan udah dari dulu mungkin ini ya. Saya pertama juga memasak kayak gini. Ini kan bisa dikukus, bisa digoreng. Saya akan digoreng dan menggunakan minyak yang sedikit. Dan ini semua kita akan lanjut semuanya ya sampai selesai kayak gitu. Lanjut dikasih hiuknya tuh. Sekarang tuh lagi mahal sekali daging ikannya lagi mahal. Sayur udah turun tapi ikan lagi mahal. Nah, seperti ini. Dan kita akan kasih semua ini, tahu, paprika sama ininya kita akan kasih semua. Dan nanti tinggal kita goreng, taruh dulu di kulkas. Nanti kita goreng, kita akan menyiapkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Cantik kan? Kita tinggal menggorengnya, dan digorengnya juga dengan menggunakan minyak yang sedikit. Tapi kita harus ada teflon, pannya itu yang bagus, maksudnya yang enggak lengket kayak gitu ya. Mau dikukus juga sih boleh, tapi ini adalah buat sambalnya nanti. Ini ya buat sambalnya, dan saya akan menggorengnya dulu. Ini sebelah kita menggoreng dan sebelah kita akan membuat sambal kayak gitu ya. Kita goreng sosisnya dulu terlebih dahulu, atau kita goreng apa aja terlebih dahulu. Saya akan menggoreng sosisnya dulu terlebih dahulu. Minyaknya cukup sedikit. Kalau pannya lebih bagus tuh hanya diolesin aja kayak gitu juga nggak apa-apa, maksudnya lebih bagus kayak gitu ya. Nah, kita susun seperti ini. Dan saya akan membuat sambalnya. Ada bawang merah, bawang putih, ada daun yimsai, ada ini tahu pancong, atau bisa juga dengan cabai. Yang penting kita kan ada ini saus ikan, kecap ikan atau fish sauce itu. Dan kadang dikasih cuka ataupun dikasih lemon kayak gitu, tergantung. Dan kasih sedikit gula ya, tentunya pasti sedikit gula biar gurih kayak gitu, bukannya mecin tapi gula ya. Ini adalah gula putih. Cukup segini aja, maksudnya kan ada, kalau bisa mau dipakai cuka, mau dipakai lemon. Ini saya pakai cuka hitam, kebetulan lagi nggak ada cuka di rumah, jadi bisa aja pakai apapun bisa. Ini buat sambalnya, dan saya akan naruhnya di kulkas atau biar lebih enak kayak gitu ya. Ditaruh minyaknya itu, maksudnya sambalnya itu yang dingin kayak gitu. Ini super simpel sekali kan sambalnya seperti ini. Tapi kalau mau lebih pedas bisa dikasih bon cabai, bisa dikasih cabai yang kita iris seperti itu. Tapi kita sesuaikan dengan mereka yang menyukai
pedas apa enggak kayak gitu. Kebetulan di sini nggak suka pedas ya, cuma sedikit aja pedasnya. Dan ini jadi saya menggunakan tahu pancong. Menggunakan apapun juga sama, yang penting itu apa, ada saus kecap ikannya itu, fish sausnya itu, dan cuka biar seger kayak gitu. Dan ini udah kita balik. Nah, cantik kan? Kita menggunakan minyak yang sedikit juga kan, kita tapi harus menggunakan yang sangat sangat menggorengnya itu harus sangat telaten banget dengan api yang kecil, dengan jadi kita balik gimana cara mengaturnya supaya tidak gosong kayak gitu. Nggak boleh yang apinya besar kayak gimana, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita jadi menggunakan waktunya itu ya lumayan agak sedikit lama, kita matang tapi nggak gosong kayak gitu. Dan menggunakan minyaknya pun sedikit kayak gitu. Ini ada tahu, nggak ada apa-apanya tahunya buat anak, jadi itu nggak suka makan daging ikannya. Dan kita akan lanjut juga ke penggorengan yang ke yang sayur tadi. Kalau sayur tadi itu saya biasanya dikasih sedikit sayur seperti ini saya dikasih sedikit air ya biar cepat matang. Noh, cantik banget kan? Udah cantik banget kayak gini. Ini bisa dikasih sedikit air biar matang gitunya, paprikanya agak sedikit keras kayak gitu. Pokoknya selamat mencoba. Ini resep pertama saya di video kali ini, dan saya juga akan berlanjut ke video yang berikutnya, ke resep yang berikutnya. Kita lanjut ya, tutup kayak gini, kasih sedikit air, udah matang. Cantik sekali. Ini hasilnya seperti ini, tidak menggunakan minyak, mengirit minyak juga kan. Saya akan memasak resep kedua dengan kuluyuk, tapi dengan dari ayam ya. Ini dari daging ayam halal, saya tidak menggunakan arak juga kali ini. Ini bahan-bahannya saya juga udah menjelaskan, cuman ini pakai daging ayam, enggak pakai babi. Saya paprikanya nanti akan menggunakan satu, enggak banyak ya, soalnya enggak banyak orang kok. Jadi saya akan menggunakan paprika yang warna merah saja, yang warna kuning dan hijau saya enggak makan menggunakannya. Ini ada bombay, ada jahe, ada bawang putih, ada nanas kayak gitu, nanas kalengan. Dan ini ada saus kecap tomat. Nah, ini saya udah dibumbui dan kasih satu telur. Dan tepungnya itu bukan terigu atau tepung beras atau apa, tapi tepung maizena ya. Kenapa? Karena tepung maizena itu bisa nantinya itu bukan jadi melempem kayak gimana ya, bukan. Jadi kalau buat dipasak lagi ya bagusnya tepung maizena, bukan tepung terigu. Kita lanjut menggoreng. Ini tadi kan udah dikasih saya bumbui. Kita lanjut menggorengnya dan dikasih tepung maizena kayak gitu. Ini kan tadi saya udah kasih garam, udah kasih kecap kayak gitu, udah dibumbui lah ayamnya, karena bukan ayam segar ya. Ini kan ayamnya udah di es kayak gitu, dan udah saya kasih lada kayak gitu. Dan ini cuma dibalurin seperti ini, maksudnya dilumuri dengan tepung maizena seperti ini. Dan kita akan menggorengnya gak terlalu banyak ya, gak usah terlalu banyak tepungnya. Ini juga nanti kelihatan gak ada, tapi nanti pas udah digoreng itu terlihat banyak sekali kayak gitu, terlihat tertutupi oleh tepung kayak gitu. Dan minyaknya itu udah saya panaskan terlebih dahulu. Kita panaskan minyak terlebih dahulu supaya nah sekarang minyak udah panas, tapi kata mau dimasukin itu minyaknya apinya harus dikecilin, takutnya gosong. Nanti di luar gosong, di dalam belum matang kayak gitu. Tapi pertama itu kan minyaknya udah matang terlebih dahulu, udah panas terlebih dahulu seperti itu. Dan kita akan menggorengnya 2 kali penggorengan, satu penggorengan awal dan nanti pas mau dimasak saya goreng lagi. Kalau sekarang goreng awal dengan menggunakan api yang sangat kecil, maksudnya sedang, biar matang kayak gitu. Nanti pas penggorengan kedua kali itu menggunakan api yang besar untuk mengeluarkan minyak yang ada di dalamnya itu. Nah, minyaknya juga sedikit kan, nggak terlalu banyak. Kalau di kita itu pengen goreng-goreng itu pasti banyak sekali minyaknya. Tapi di sini itu ya gimana caranya, makanya saya menggunakan pan buat ngerebus mie kayak gitu ya, bukan menggunakan wajan apa gimana, biar minyaknya itu sedikit nggak banyak. Tuh kan barusan tepungnya terlihat sedikit, tapi kan hasilnya udah banyak kayak gitu. Terlihat jadi terlalu banyak tepung ya juga nggak enak kayak gitu kan, nanti akan dipasak jadi kebanyakan tepung daripada dagingnya nantinya.
sampai kecoklatan, sampai digoreng sampai kecoklatan kayak gitu. Nanti kita akan goreng kembali di penggorengan yang kedua, biar matangnya sempurna, biar nanti minyak yang ada di dalamnya itu biar nanti keluar. Cuma nanti itu harus menggunakan minyak yang sangat panas sekali. Ini nggak menggunakan minyak panas, ini menggunakan api yang kecil kayak gitu. Makanya ini udah cukup digoreng seperti ini saja dulu. Nanti kita akan goreng kembali, dan kita akan lanjut juga menggoreng sampai habis ya. Kita lanjut menggoreng sampai habis. Misalkan saya tuh pengen kriuk banget, nah bukan lagi ini ya, nanti saya akan berbagi resep lagi buat yang crispy kayak gitu. Ini kan buat nanti dimasak lagi. Beda kalau dimasak lagi, saya menggunakannya hanya menggunakan tepung maizena. Kalau buat digoreng dimakan kriuk bukan tepung maizena tapi tepung terigu, dan ada lagi kayak gitu tambahannya biar kriuk kayak gitu. Ini di sini hanya menggunakan tepung maizena saja. Ini adalah penggorengan yang akan kedua kalinya. Ini saya udah siapkan paprika, siapkan semuanya, dan ini saya akan goreng lagi dengan menggunakan api yang sangat besar. Digoreng selama 1-2 menit sampai dengan api yang besar, dengan minyak yang sangat panas kayak gitu. Gunanya untuk mengeluarkan minyak yang ada dalam gorengan tersebut, karena tadi kita udah goreng dengan api yang kecil dan pelan-pelan kayak gitu. Jadi ini biar minyaknya keluar seperti itu. Dan dan saya akan lanjut ini menumis bawang bombay. Jadi bawang bombaynya ditumis dulu biar wangi. Kita tumis dulu bawang bombaynya biar wangi, dan saya pun bawang bombaynya itu nggak usah terlalu lama ya. Kalau udah ditumis nanti kita angkat bawang bombaynya. Ini masakan ini tuh sangat legend sekali, masih ada di restoran, di kedai, masih banyak yang menggunakan. Nah, ini saya angkat dan saya akan menumis paprika, karena paprika itu kan keras, jadi paprika harus agak sedikit matang ya kalau buat paprika. Kalau buat bawang bombay cukup segitu. Ini paprikanya saya akan tumis juga paprikanya, dan nanti saya akan masukkan kembali bawang bombaynya, dan ada bawang bombaynya. Dan ini saya kasih sedikit air. Sebenarnya saya suka kasih arak, tapi hari ini saya tidak akan kasih arak. Nah, tadi kan airnya dari nanas tersebut. Nah, airnya itu jangan dibuang. Nanti saya akan kasih saus tomat. Saya akan kasih saus tomat. Saya akan kasih cuka. Saya akan kasih sedikit gula, tapi saya tidak akan menambahkan, maksudnya rasa tadi kan udah punya rasa. Jadi ini kan asam manis kayak gitu ya, bukannya asin kayak gimana. Tapi kalau memang mau ditambahin kecap asin juga nggak apa-apa kayak gitu, tapi saya tidak banyak. Nah, ini udah selesai seperti ini hasilnya, dan saya akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu juga menu yang sangat legend juga. Ini adalah telur, sapi, tomat, bawang bombay. Ini saya pakai sapi yang bagus. Ini sapinya bagus juga ini. Ini ada tomat, ada sapi, ada telur, dan si tomatnya itu saya akan dikupas. Maksudnya akan kupas dengan minyak dengan menggunakan air mendidih biar kulitnya mengelupas kayak gitu ya. Ini saya udah potong seperti ini, dan saya akan memasukkan ke dalam air yang mendidih. Biarkan 1-2 menit, nanti kan mengelupas biar cantik kayak gitu ya, biar cantik tomatnya. Nah, jadi ini sapinya, dan sapinya juga saya akan potong tipis-tipis. Dan tomatnya udah selesai, saya akan simpan di air yang dingin. Tomatnya udah selesai, nanti kita tinggal kupas kulitnya itu, dan saya akan menyiapkan telurnya tadi. Telurnya itu biar lembut, saya akan telurnya saya akan kasih susu. Ada juga yang dikasih sedikit tepung maizena, itu biar telurnya itu lembut kayak gitu ya. Saya akan mengasih susu aja, fresh milk aja. Saya nggak bakal kasih tepung maizena, cukup dengan susu aja kayak gitu. Nanti telurnya itu lembut sekali. Dan ini kita lanjut ke sapinya kita bumbui juga. Nah, kita kocok telurnya kan, ada susunya. Kadang ini sapinya kita bumbui dengan kecap asin,
gula, minyak, tepung maizena, nggak pakai garam ya. Kalau buat sapi itu nggak boleh pakai garam, soalnya kan nanti jadi alot kayak gitu. Ini membumbunya sama seperti ini, biasa kita membumbui ya kalau sapi itu seperti ini ya. Bumbunya juga disimpan dulu biar nanti bumbunya meresap. Kita akan menyiapkan, tadi kan udah ada telur, udah ada tomatnya, udah ada bawang bombanya, udah saya siapkan. Ini kita siapkan semua, kita satuin. Nah, udah saya satuin seperti ini, dan kita akan lanjut ya. Ini bawang bombanya udah saya, ini telur tomatnya udah saya tadi kupas kulitnya, dan ini telurnya. Oke, kita lanjut menumisnya. Jadi pertama itu kita tumis dulu telurnya itu ditumis terlebih dahulu, nanti kita sisihkan. Saya mau telurnya itu kematangan 70%, sama dengan sapinya juga kematangan 70%. Jadi kita akan menumis dulu telurnya terlebih dahulu. Minyaknya udah panas ya, harus minyak panas. Telur sebentar, maksudnya sebentar aja ditumisnya, jadi jangan usah lama-lama kayak gitu, biar nanti kan terlihat lembut setengah matang kayak gitu. Saya lupa barusan tidak mengecilkan api ya, cuma seperti ini kan. Kita akan menumisnya dulu, dan kita akan menyisihkan, biarkan misalnya jangan terlalu matang kayak gitu, biar ada sedikit juicy kayak gitu ya. Nanti kita akan masak lagi, dan kita ini angkat, ini kematangan 70%an lah, tidak nyampe 80% kayak gitu. Kita angkat, dan saya akan menumis kita akan menumis sapi juga sama, tidak boleh terlalu matang. Jadi sapinya kita akan menumis sapi dengan sama seperti barusan, tidak terlalu matang kayak gitu. Apalagi sapi, kalau sapi terlalu matang, terlalu lama, nanti dia akan alot kayak gitu, akan jadi nggak enak kayak gitu ya, kasar, keras kayak gitu ya kalau sapi. Terus nggak boleh dikasih garam kayak gitu. Nih saya kasih sedikit black pepper ya, seperti ini. Jadi sangat-sangat cocok sekali ya kalau sapi dikasih black pepper, dikasih wine kayak gitu, itu sangat cocok sekali. Ini kita angkat juga, udah matang, udah segini juga udah cukup matang. Dan nanti minyaknya itu nggak usah wajannya itu nggak usah dicuci. Saya akan memasukkan bawang bombay, terus tomat kayak gitu, ditumis dulu sebentar. Nah, ini kita masukkan tadi tomatnya tadi. Nah, kita tumis juga. Dan saya juga akan mengasih sedikit saus tomat di sini, biar tambah cantik kayak gitu ya. Nggak apa-apa, tapi saya suka dikasih sedikit tomat lagi, atau ada juga yang dikasih pasta tomat kayak gitu. Tergantung kesukaannya, kecutnya sampai di mana kayak gitu. Kalau pengen kecut kasih pasta dan kasih cuka. Nah, seperti ini dikasih sedikit. Terus bumbunya itu nih, saus tomat saya bumbunya itu hanya menggunakan gula dan garam aja, nggak usah dikasih apa-apa lagi. Ini ada arak, ini ada arak masak ya, saya kasih sedikit arak masak biar nggak terlalu amis ya, karena ada telur sama ada sapi kayak gitu. Kita akan memasukkan telurnya tadi, dan ditumis juga sebentar biar nanti meresap kayak gitu, meresap ke dalam telur. Nah, ini telurnya kan masih basah kayak gini, kita akan masukkan. Ini udah sedikit udah matang lah. Tapi ada yang juga yang suka bawang bombanya matang, ada juga yang enggak. Nah, kita masukkan sapinya, tuh masih agak sedikit merah kayak gitu kan. Kita tumis kembali sapinya, dan kita akan menumis lagi telur kayak gitu. Udah selesai, nggak usah ribet-ribet. Ini sangat-sangat legend sekali masakan ini ya. Mungkin udah sering, apalagi ada anak kecil kayak gitu. Ini cocok buat anak kecil, tapi buat dewasa juga. Sekarang udah mau memasuki musim panas ya, makanan seperti ini cocok banget. Nanti kan kita tuh di sini itu musim panas sama musim dingin itu beda sekali makanannya. Kalau musim panas tuh pengennya yang kecut-kecut kayak gitu ya, beda sama musim dingin kayak gitu. Kalau musim susah banget buat makanan itu kalau buat musim panas itu. Jadi gimana ya, selera makanannya menurun kalau di musim panas, beda lagi kalau di musim dingin itu sangat suka sekali. Ini sedikit gula, saya tadi belum kasih gula. Kadang ya mungkin ada sedikit kecut kayak gitu dari tomat tadi kan belum matang sempurna. Dan kasih sedikit kecap asin, sedikit banget. Ada yang kasih kecap asin, ada yang dikasih
apa namanya, garam kayak gitu. Ada penyedap rasa, tapi kan di sini jarang sekali saya mengasih penyedap rasa. Udah selesai seperti ini, dan saya akan taburi daun bawang. Tapi sebenarnya daun bawangnya itu kalau orang yang sukanya ditabur di atas kayak gitu udah. Tapi kalau saya di sini itu mereka tuh sukanya dimasuk ke dalam wajan dulu, jadi gak mau yang mentah kayak gitu. Dan hasilnya seperti ini, cantik sekali ya. Dan saya akan berlanjut ke menu berikutnya. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu steam ayam pakai jamur ya. Tapi ini jamur kuping sama jamur apa itu ya. Saya beli ayamnya ayam segar ya. Ada wong, ada samongkai, ada taiwankai. Ini harganya itu satu ekornya sampai ada yang 190 ya, sekitar 300.000, ada yang 500.000 gitu ya satu ekornya. Saya akan belinya sebelah aja karena kita makan cuma 4 orang kayak gitu ya. Ini saya beli 120 ya, kayak kurang lebih 200.000 lebihan. 200.000 lebihan. Nah, ini segar, ikan segar, jadi agak sedikit mahal ya kalau ikan segar, ayam segar yang ayamnya masih hidup kayak gitu. Ini ada hungcow, ada apa namanya, jamur kuping, ada jahe, ada daun bawang. Ayamnya segini ya, harga segini juga. Ini ayamnya mahal banget ya, sampai 200.000 segini juga. Jadi saya belinya sebelah aja, dan kita akan memotongnya. Kita udah menyiapkan ininya, kita akan potong dan kita akan membumbuinya. Itu apa namanya, ini juga harus direndam dulu. Ini kan jamur yang kering ya, kita rendam dulu biar nanti kita rendam. Oke, kita lanjutkan. Ini udah direndam, nanti kita akan sedikit direbus menggunakan air panas, direbus, nanti diangkat kayak gitu dan kalau orang Sunda sih bilangnya disangrai. Ini udah saya siapkan dan kita akan membumbuinya ya. Kalau ini tuh nanti buat taburan ya, ada hungcow itu bagus buat darah juga kayak gitu. Ini jahe ya, udah saya iris seperti ini, seperti korek api, dan ayamnya udah saya potong. Ini tadi ada jamurnya, nanti saya akan menggunakan wajan yang biar dia nggak basah kayak gitu ya. Sorry, ini videonya kok gelap sekali ya. Biar nggak basah kayak gitu. Kita lanjut membumbuinya. Ini jahenya sudah dimasukkan terlebih dahulu jahenya, dan saya akan menambahkan, ini adalah pisau. Jadi bumbunya itu ini ada lada ya, ada apa namanya, ucupan itu apa sih namanya, kadang saya itu ini araknya nanti terakhir ya, ada juga arak tapi terakhir nanti dikasih araknya. Dan saya akan kasih juga gula, kasih minyak, kasih ini segula garam kayak gitu, dan kasih juga kecap asin kayak gitu ya. Jadi bumbunya itu seperti itu ya. Ini kecap asin, ada, pokoknya sama aja kayak gitu, cuman kita penakarannya segimana, jangan terlalu banyak lah, sedikit aja. Ini garam juga sedikit aja, gak usah terlalu banyak. Dan nanti minyaknya saya akan kasih terakhir. Kita akan masukkan ayamnya, kita akan bumbui. Wah, 200.000 lebih segitu ya, setitik. Kalau di kita itu bisa dapat banyak tuh. Ini kita bumbui dulu ya, kita bumbui dulu terlebih dahulu, dan nanti kita akan nambahin. Ini juga bisa ditambahin sekarang juga bisa, tapi ntar terakhir juga bisa, nggak apa-apa kayak gitu. Dan ini bawangnya juga buat taburan doang ya, buat nanti taburan. Kalau ini saya udah saya aduk, dan saya juga akan mengasih dia minyak. Ini masukkan dulu, tadi yang udah ini masukkan dulu, dan saya akan mengasihnya minyak sama tepung maizena ya. Jangan minyak sama maizena itu jangan kelewati. Dan kasih juga sedikit tepung maizena ya, biar lebih lembut kayak gitu. Dan kita akan bumbuinya itu dibumbui dan ditaruh selama 2 jam. Nanti kalau kita suhunya panas, kita harus dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau misalkan lagi musim dingin, ditaruh 2 jam di luar juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah musim panas itu kan harus disimpan di dalam kulkas, dan harus
agak sedikit lama ya, harus agak sedikit lama pembubuhannya. Jadi ditaruh di dalam kulkas itu membutuhkan waktu 2-3 jam kayak gitu. Dan ini saya akan taburkan di atas, ada hongchow dan keiji. Ini manis sekali dan ini bagus banget buat mata. Keijinya bagus buat mata dan bagus juga buat darah kayak gitu ya, apalagi perempuannya seperti itu. Dan kita akan menutupnya dan ditaruh di dalam kulkas. Dan ini taruh dulu di nanti ya. Dan saya juga belum ngasih dia arak ya, kita tutup dulu. Dan seperti ini udah saya bumbui dan udah saya masukkan ke dalam kulkas tadi ya. Dan saya tidak lupa juga ngasih arak, soalnya kalau ayam itu nggak boleh dikasih arak terlebih dahulu, nanti dagingnya itu katanya hancur kayak gitu, nggak enak lah. Jadi sebelum dikukus aja dikasih araknya. Beda lagi dengan dengan babi yang lainnya kayak gitu. Ini kita akan mengukusnya. Dikukusnya itu dengan 15 menit ya, dengan waktu 15 menit. 5 menit saya menggunakan api yang besar dan 10 menit saya menggunakan api yang kecil, lalu dimatikan apinya dan biarkan dulu di dalam wajannya tersebut, jangan dulu dibuka ya. Apinya udah mendidih, kita akan mengukusnya dengan api yang barusan saya udah jelaskan, dengan menggunakan api yang sangat besar, dan saya tutup rapat kayak gitu ya. Jika udah selesai, kita akan menaburi. Nah, kita akan taburi dengan daun bawang tadi ya. Udah selesai kayak gini, mudah sekali kan. Ini sangat-sangat maksudnya masakan yang udah terbiasa dipasak oleh orang Hongkong, orang Cina, orang Hongkong. Apalagi ini pakai ayam yang segar kayak gitu ya, ayam yang segar seperti itu. Ini udah selesai, mudah sekali kan. Kita lihat nanti kalau misalkan yang besar ayamnya satu ekor, kita menggunakan 20 menit, 10 menit menggunakan api besar dan 10 menit menggunakan api kecil, lalu matikan, tidak boleh dibuka ya, didiamkan aja di dalam wajan dulu selama 5 menit kayak gitu, nanti biar matangnya dan hasilnya itu lembut sekali. Saya akan lanjut ke menu ikan ya. Kalau ikan itu dilihat dari matanya, dilihat dari insangnya, dan nah ini masih ada darahnya itu harus dibuang. Ini ikan di Indonesia banyak banget, ini ikannya enak sekali. Sebenarnya ini kan laut, ada jahe, ada bawang putih, ada tausi, kalau kita apa sih namanya, pakai juga nggak payah, ada bawang dan ada cabai. Tapi kan cabainya itu buat saya, ini ada arak ya, tentunya pakai arak. Kalau menggunakan bawang putih sama ini ya, kita si ikannya itu harus benar-benar bersih, darahnya itu biar nggak bau amis. Nanti kan jadi pertama itu ikannya harus, nah terus kita lap kering dan lihat dalamnya itu harus dibersihkan lagi, darahnya itu diambil lagi, dibersihin kayak gitu biar nggak ada darahnya kayak gitu. Dan saya juga akan melumuri dengan white pepper, dengan lada bubuk ya. Dan ini tadi tausi tadi dengan bawang putih, kita akan kasih arak, kasih sedikit gula. Dan saya juga sering menjelaskan ya, seperti ini mudah sekali kok. Dan ini daun bawang udah saya ini seperti ini, cantik sekali. Dan ini adalah jahe, nanti kita buat di atasnya itu. Udah kering, udah nggak ada darahnya, kita akan kita taburi dulu juga, nggak ditaburi juga nggak apa-apa, ditaburi itu lebih baik kayak gitu, biar ya ini kan bukan ikan seger banget, apalagi sekarang lagi ikan mahal, nggak begitu seger kayak gitu. Ini kan udah mati ya, ikan mati. Nah seperti kita masukkan, kita taruh tuh dalam perutnya, kita lumuri itu sampai semuanya kayak gitu ya. Dan ini saya dikasih taburan jahe, jangan lupa dalam perutnya juga dikasih jahe. Dan ini saya akan mengukusnya selama 7 menit, kurang lebih 7 menit, 7-8 menit dengan api yang besar. Kalau ikan mengukusnya itu harus dengan api yang besar. Di cabenya sih saya pengen banget, tapi nggak usah dikasih, ini cabenya pedas banget. Nah airnya udah mendidih dan benar-benar harus mendidih, dan benar-benar apinya harus besar sekali. Kita kukus selama 7-8 menit, dia tergantung, terlihat terlihat dari ikannya tersebut.
Nah, ini juga bisa diangkat dulu sebentar kayak gitu, dan kita akan kukus kembali. Dan kita akan menyiapkan minyak yang panas. Ini udah selesai, ini kan banyak airnya. Nah, airnya itu harus dibuang airnya itu. Nah, seperti ini dibuang ya. Kalau nanti banyak airnya itu harus dibuang. Kita akan taburi dari daun bawang tadi ya. Ini ada daun bawang tadi ya. Dan disiram dengan dengan minyak yang mendidih, yang sangat-sangat mendidih minyaknya. Nah, ini kan bisa menghilangkan bau amis kayak gitu. Mungkin udah spesial, udah terkenal ya, steam ikan Hongkong udah terkenal kayak gitu. Ini seperti ini. Dan dikasih kecap asin, udah selesai. Cepat sekali, mudah sekali, dan hasilnya sangat, pertama sehat, terus ya banyak manfaatnya kayak gitulah. Bukan yang dipasak lama-lama kayak gitu, yang menggunakan bumbu yang banyak apa gimana, ini tidak usah. Dan kalau nggak ada tausi juga nggak apa-apa, cuma dikasih jahe doang juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi saya menggunakan tausi sama bawang putih tadi itu. Udah selesai, dan saya akan lanjut ke menu berikutnya. Sang choy ini sangat legend, ini juga sangat legend sekali. Ada jahe udah pasti, ini ada arak, ini ada fuyi itu tahu yang dibumbui, difermentasi lagi menggunakan arak ya. Ini ada gula, saya kasih gula. Nantinya juga usah diganti gula. Ini kalau fuyi itu seperti ini, nanti dihancurkan itu pakai arak lagi kayak gitu ya. Ini asin banget rasanya, dan asin sedikit-sedikit, pedas-pedas sedikit kayak gitu. Ini tuh makanan yang sangat biasanya di kedai-kedai kecil ada, di restoran juga besar ada. Ini benar-benar legend, benar-benar yang udah terkenal ya. Kalau di Hongkong itu namanya itu sang choy, fuyi sang choy lah, sangat-sangat terkenal sekali. Dan kita bikin sendiri juga nggak kalah enaknya. Kalau di restoran-restoran satu piring kecil udah mencapai 50-60 ribu tuh, yang piring kecil sekali. Kalau kita di rumah kan cuma beli $10 juga udah dapat banyak. Nah, ini jahe, saya tuh tidak terlepas dari jahe. Menggunakan wajan yang sangat panas sekali, harus menggunakan wajan yang sangat panas sekali, benar-benar panas biar cepat kayak gitu kan. Kalau ditumisnya tuh harus harus cepat kayak gitu. Kelamaan nggak enak lah. Kalau kelamaan nanti nggak enak itunya sayurnya kayak gitu. Kita memasukkan dulu jahe terlebih dahulu dan bawang putih. Kita akan menumisnya dulu terlebih dahulu. Kita tumis dan kasih bawang putih, kasih bawang putihnya, dan kita akan memasukkan ini sang choy atau seladanya itu. Bener-bener harus minyaknya tuh harus panas banget, wajannya harus panas sekali. Dan kita tuh nggak usah membumbui lagi, karena udah dibumbui tadi sama puyuh tadi, sama arak tadi ya, udah dikasih gula kayak gitu. Tapi boleh dicoba dulu, dirasa dulu rasanya oh ini buat cabe, nanti saya bukan makan cabe. Kita masukkan seladanya. Nah, dan seladanya kan udah dimasukin kepada ini, terus nanti kan dia akan mengeluarkan sedikit air. Nanti airnya itu harus dibuang ya. Ini harus benar-benar menggunakan api yang sangat besar sekali. Jadi apinya itu harus benar-benar besar sekali apinya, nggak boleh apinya yang kecil kayak gitu ya. Nanti bila sudah sedikit matang kayak gitu, nanti itu kan sedikit airnya itu keluar kayak gitu, airnya juga keluar. Jadi tinggal sedikit nanti itu, jadi tumis itu makin sedikit kayak gitu. Jadi tidak usah dikasih air lagi. Nah, airnya udah keluar kan, kita akan membuang airnya itu. Kita harus buang airnya itu, jangan terlalu banyak airnya itu, nanti nggak enak. Airnya kita buang, dan kita akan memasukkan tadi bumbu yang udah tadi fuyu tadi ya. Jadi kalau ini airnya terlalu banyak, nanti gitu jadi nggak enak kayak gitu, terlalu banyak air kayak gitu ya. Dan saya akan memasukkan dulu tadi fuyunya tadi kita masukkan. Nah, ini kita memasukkannya sebentar banget kok dipasaknya, gak usah lama-lama dipasaknya juga cukup. Udah seperti ini.
tinggal aduk rata, dan saya tuh nggak akan mengasih apa-apa lagi karena udah dikasih gula, udah dikasih arak, udah dikasih puju tadi kan sangat asin ya, dia mempunyai rasa asin. Udah seperti ini kita angkat sebentar, kan tinggal sedikit, tadi banyak banget ya, jadi sedikit banget ya di sini. Haksian, nah kayak udah ada yang makan kayak gitu, cuma sedikit. Ini bener-bener udah sangat-sangat kangkung sama ini selada. Biasanya itu ada kangkung sama selada seperti ini masaknya, tapi kangkung nanti kalau udah musimnya saya akan memasak seperti ini. Cantik sekali kan, ada sedikit sambalnya. Kita lanjut ke menu yang berikutnya. Ini adalah kepala ikan namanya tayu tau, kepala ikan yang besar. Ini bumbunya ada minsi, ada keong, ada bawang putih, keong tuh ada dan pisau jahe ya, jahe sama bawang putih. Ini saya kasih sedikit pisau atau kecap ikan kayak gitu. Ini ada gula, ada sedikit garam juga biar rasanya semakin keluar kayak gitu ya, rasanya keluar kayak gitu. Dan saya juga akan mengasih arak ya, dikasih sedikit arak. Kalau ikan nggak apa-apa dibumbui dengan arak. Ini adalah araknya. Saya akan mengasih dulu sedikit arak. Dan ini kalau bahkan ukurannya sih bukan sedikit, itu araknya banyak banget. Dan dikasih juga kecap asin, dikasih juga white pepper atau lada bubuk kayak gitu. Dan kita akan membumbuinya. Tadi ini kita akan aduk dulu, dan kita aduk dulu. Nanti kita juga akan mengasih nanti juga terakhir saya akan kasih minyak dan kasih sedikit tepung maizena. Kita masukkan ikannya, kita aduk rata ikannya. Kita aduk. Seharusnya menggunakan sumpit, tapi susah karena tangan sebelah aku memegang kamera, susah banget. Jadi ini kita aduk atau aduk rata. Ikannya itu ini segede ini, besar banget. Ini ikannya kalau kepalanya besar, ikannya kecil dagingnya itu. Tapi kan yang mahalnya itu adalah di kepala. Ini aja saya belinya sampai 200 ribuan lah. Soalnya lagi mahal sekarang ikannya. Nah, saya kasih sedikit minyak, dan saya juga akan mengasih sedikit tepung maizena. Jadi tepung maizena sama minyak itu saya akan terakhir dikasihnya. Sesudah dibumbui, saya akan simpan dulu sebentar, dan saya akan mengukusnya dengan menggunakan waktu 12 menit dengan menggunakan api yang besar. Jadi dikukus selama 12 sampai 13 menit. Ini yang udah saya kukus, hasilnya seperti ini. Dan saya akan taburi biasa daun bawang ya, dan minyak yang sangat panas, dan disiram oleh minyak yang panas. Jadi steam ikan itu harus ada daun bawang sama, tapi ada yang dikasih ada yang enggak, tapi kebanyakan tuh dikasih daun bawang. Dan yang terutama adalah minyak panas ya. Dan jadi minyaknya harus benar-benar panas sampai mengeluarkan, maksudnya gimana ya, jadi biar enggak, ya udah terkenalnya seperti itu dan udah terbiasanya tuh seperti itu. Jadi menggunakan minyak lagi, dan saya akan menambahkan sedikit lagi rasa. Ini sudah ada berasanya karena udah saya dibumbui, tapi saya akan menggunakan lagi menambahkan sedikit kecap asin seperti ini biar lebih cantik ya, warnanya biar lebih cantik dan menarik. Nah, ini udah selesai. Ini steam ikannya yang udah saya steam selama kurang lebih 12 sampai 13 menit karena ini ikan tawar, jadi lama ya mengukusnya. Dan saya akan lanjut ke menu berikutnya. Ini adalah makanan yang namanya itu adalah dak ciuk, atau ini daging babi yang kita cincang sendiri. Dan ini adalah muijoy, sayuran di sinilah. Ini tuh banyak disukai oleh anak-anak, oleh dewasa. Ini sangat-sangat udah legend banget ya ini. Dan kita akan buang itu minyaknya itu lemaknya itu, ada yang dibuang ada yang enggak kayak gitu ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini. Tadi kan udah saya buang tadi yang itunya. Ini mujonya udah saya rendam tadi. Ini udah saya potong-potong seperti ini. Dan ini adalah kulitnya yang ini tuh mereka tuh bilang boleh dimakan kayak gitu. Nah, ini saya buang. Kalau ini saya buang soalnya ini alot kayak gitu, lemaknya ini saya buang.
dan kita itu akan menyincangnya. Saya cincang dulu ini yang putih ini, apa ya, kulitnya ini, soalnya ini harus bener-bener cincangnya harus bener-bener lembut, maksudnya harus bener-bener hancur seperti ini nih, hancur ya. Nah baru kita cincang dagingnya, karena dagingnya itu nggak boleh terlalu hancur gitu. Kalau terlalu hancur katanya nggak enak kayak gitu. Dan kita itu bisa, maksudnya ya kita harus bisa gimana sih selera mereka, gimana sih maunya mereka kayak gitu. Cuma segini, cuma begini aja dong kok, cuma di cincang seperti ini. Dan nanti kita akan masukkan lagi itu apa namanya, sayurnya tadi tuh apa namanya, yang udah di sini tuh banyak banget sayuran-sayuran yang di fermentasi, yang di bumbui kayak gitu, disimpan untuk lama kayak gitu. Saya tuh kurang begitu paham namanya kalau di Indonesia seperti apa, dan mungkin ini akan saya di sini kan menjelaskan namanya itu mui choy. Ada yang manis, ada juga yang asin. Saya kebetulan ini menggunakan yang benar-benar asin, jadi saya udah rendam dulu tuh mui choy-nya. Ini babinya hanya di seperti ini aja, maksudnya dia maunya yang ada sedikit kasar-kasar kayak gimana, tetapi tadi yang lemaknya yang putihnya itu tuh harus bener-bener hancur, harus bener-bener ini, soalnya kan biar nempel kayak gitu, biar nempel dan dagingnya itu lembut, kita masukkan lagi tuh mojonya, kita langsung kita satuin, ini udah cukup. Nah kita satuin, ini juga disatuin, di sama-sama dicincang, tapi cincang kasar kayak gitu ya. Kalau sudah dicincang, kita akan membumbuinya, dan cukup simple kok cara membumbuinya itu. Ini sudah seperti ini, udah menyatu ya. Kita akan membumbui ini tersebut, daging tersebut. Bumbunya cukup menggunakan sedikit garam kayak gitu, gak usah terlalu banyak. Saya kasihkan air, kenapa? Karena kalau gak dikasih air itu kasar kayak gitu ya, kurang gimana ya, dikasih sedikit air itu kan kasar. Ini kan dagingnya fresh kayak gitu, beda lagi dengan daging yang udah di es. Kasih sedikit minyak, biasa sama aja, minyak, terus kasih sedikit black pepper, merica bubuk, kasih sedikit garam. Tapi ini tuh harus bener-bener seperti ini tuh pakai tangan ya, bagusnya pakai tangan kayak gitu. Nanti dipukul-pukul biar dagingnya itu, dipukul-pukul seperti ini biar dagingnya itu ya kayak kita makan bakso kayak gitu ya. Dia bukan hanya menggunakan sumpit aja, membumbunya harus seperti itu, dipukul-pukul biar lebih kenyal kayak gitu, dagingnya berasa kayak gitu, kenyal berasa kayak gitu. Katanya tuh enak banget katanya sih. Saya nggak makan babi, cuma kalau masalah arak saya makan kayak gitu, saya minum maksudnya. Kalau masalah babi saya nggak makan, tapi saya tahu kok, maksudnya mungkin karena sering jadi mana babi mana sapi mana apa tuh bisa membedakan, dan ya berasa lah, mungkin karena tidak makan itu jadi tahu maksudnya pas makan, ini kok aneh kayak gitu. Nah saya dikasih sedikit barusan itu dikasih sedikit tepung maizena biar lebih lembut kayak gitu ya, dan menyatu. Ini tetap aja diginiin terus dipukul-pukul kayak gini, kayak kita lagi bikin bakso lah, nggak jauh beda dengan bikin bakso. Ini saya akan kukus tuh selama 13 menit apa 15 menit seperti itu. Jadi kukusannya itu harus udah seperti ini. Dan nanti kita tusuk juga tuh, harus ada sedikit udara. Kenapa tadi saya kasih sedikit kecap asin ya, karena takut, soalnya nggak dikasih lagi garam, cuma saya sedikit gula, kecap asin, minyak, tepung maizena, karena ini udah asin ya, dari sayur yang tadi itu udah asin. Nah tusuk seperti ini biar matangnya itu merata kayak gitu, ditusuk seperti ini. Dan saya akan mengukusnya. Ini dibumbui dulu sebenarnya, nggak langsung dikukus, disimpan dulu selama 1-2 jam biar meresap kayak gitu bumbunya. Nah sudah saya bumbui seperti ini, saya tadi kan udah tutup. Apalagi kita kalau musim panas itu harus benar-benar bisa di udara di mana sih bagusnya kayak gitu, disimpannya di mana, kan udaranya di sini beda-beda ya, kadang musim panas kadang musim dingin. Ini saya akan mengukusnya dengan menggunakan api yang besar, lalu menggunakan api yang kecil. Jadi mengukus itu harus di waktunya juga harus benar-benar ini. Nah udah jadi seperti ini, saya kukus selama 13 menit. Dan saya akan lanjut juga dengan menu yang berikutnya.
Ini adalah baikwat atau iga babi. Saya steam dengan steam klasik di sini, yaitu menggunakan ini apa namanya, plum yang udah dibumbu asin banget. Dan ini ada minsi ini kalau kita itu kayak tauco kayak gitu ya. Ini saya akan bumbui dengan 3 macam ini dan saya akan mengukusnya. Ini bawang putihnya udah saya cincang, dan ini ada plumnya atau apa sih yang udah saya bumbu itu. Jadi udah mempunyai rasa asin ya, dari tauconya, dari taus ini itu udah mempunyai rasa asin. Jadi sedikit, jangan terlalu banyak dikasih garam, jangan terlalu banyak dikasih kecap asin kayak gitu. Ini kan udah asin. Ini adalah arak, jadi saya akan menambahkan sedikit arak di sini karena untuk mencairkan apa namanya, udah biasanya saya kasih arak lah. Dan ini ada kasih white pepper, dan tentunya maizena, tepung maizena, tentunya ada sedikit minyak kayak gitu. Dan si babinya itu harus dilapuk dulu ya, biar tidak terlalu banyak air kayak gitu ya. Jadi dicuci bersih, lalu dibuat kering pakai tisu. Nah, lalu sekarang ini, dan jangan lupa kasih gula ya, karena ini terlalu udah asin, jadi harus dikasih gula putih kayak gitu. Jangan lupa dikasih gula ya. Kalau nggak ada gula itu maksudnya gimana ya, jadi kita itu di sini hanya menggunakan gula, garam, kadang kecap, asin kayak gitu, nggak ada penyedap yang lain lagi. Ini benar-benar ini harus benar-benar harus menambahkan gula karena ini asin banget. Jadi 2 macam itu sangat asin banget. Nah, ini saya kasih sedikit kecap asin biar warnanya agak sedikit cantik ya, nggak begitu putih ya. Dan ini terakhir saya kasih dulu minyak ya, saya kasih sedikit minyak. Ini dikukusnya juga selama kita lihat banyaknya tuh seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak apa namanya, babi tersebut, iga tersebut. Jadi ada yang dikukus seberapa besar potongannya kayak gitu. Ini cukup ya, seperti ini cukup dikukus selama 13 menit. Saya biasa menggunakan api besar dan kecil, dan saya sudah mematikan api itu, dibiarkan dulu selama 1-2 menit di dalam kukusan tersebut. Selamat mencoba, terima kasih banyak. Pokoknya sampai jumpa di menu-menu saya berikutnya yang sangat-sangat simpel sekali, dan katanya sih enak katanya, tapi saya kan nggak merasakan gitu ya. Kita akan udah ditunggu selama 1-2 jam gitu ya. Biasa kalau menggunakan api pertama itu menggunakan api yang sangat besar, harus benar-benar udah mendidih, lalu kita kukus. Nah, selama berapa menit? 2 menit menggunakan api yang besar, dan selama 10 menit menggunakan api yang sedang. Apinya juga harus kita mainkan kayak gitu kalau memasak. Waktu dan api itu sangat berpengaruh sekali dengan hasil makanan. Sampai jumpa.